Karena tuntutan itu tadi persoalan ekstra ecclesianulas haus. Kalau kita ngomong mengkafir-kafirkan orang, kita juga mengkafir-kafirkan sebenarnya. Dengan istilah itu, kita dikafirkan, kita mengkafirkan orang juga. Begitu kan, tanpa sadar. Dan tidak seharusnya begitu. Dan saya merasakan bahwa semakin kita menghayati semangat Injili, semakin sebenarnya kita menghidupi spirit modernisasi beragama itu. Nah, jadi mungkin bekal kami Romo, bagaimana kami harus berpastoral, bagaimana kami harus menyuluh berkaitan dengan konsep moderasi beragama ini. Saya sudah mendapat inspirasi dari Romo, yaitu soal membangun persahabatan dan bentuk lain dari cinta kasih. Jadi itu mungkin Romo pertanyaannya bagaimana supaya moderasi ini bagi kami penyuluh bisa dibawa sebagai bahan penyuluhan kami. Terima kasih Romo. Terima kasih. Tahun 70-an itu ada namanya penataran P4, pola pendukung itu macam-macam, 24, 72, 90 jam ada. Nah itu tergantung ininya, tergantung kalau anak SMA ya 24 jam, kalau mungkin kelas S1 72 jam, lalu kemudian pola, jadi penataran P4 itu penghayatan, pedoman, pengamalan Pancasila. Nah, itu tadi program ya, dari pemerintah untuk membuat bagaimana bangsa ini kemudian mau mengarah pada kebersamaan lewat Pancasila, misalnya kayak gitu. Nah, yang di sini, yang sekarang ini pemerintah itu menjadi termnya adalah moderasi. Kita tidak tahu nanti ganti apa lagi, ya kita tidak tahu. Tetapi kalau menurut saya usulan cinta kasih ya, yang dibawa oleh Yesus 2000 tahun yang lalu tetap relevan. Nah, bagaimana mengupdate-nya, membaharuinya, gereja juga berjuang. Bagaimana perjuangan konkret gereja untuk membaharui kasih yang nyata itu dengan apa? Misalnya Nostra Aetate. Itu paling jelas, paling apa? Karena apa? Sejak tahun 65 gereja kemudian mempunyai wajah yang sangat berbeda. Yang dahulunya menghadap ke tabernakel, kemudian menghadap pada umat. Yang dulunya tidak ada manusia yang layak dari lalu kemudian sekarang kita bisa menerima dalam kita. Kalau dulu semuanya dalam bahasa Latin, sekarang tidak lagi. Apakah itu mudah pada waktu itu 1965? Tidak mudah sekali lagi. Kalau kita menunggu dan menyalahkan orang lain, maka kita tidak berbuat apa-apa. Nah, inilah kemudian yang menjadi penting. Katakanlah inilah aklamasi sekaligus proklamasi sekaligus bagaimana kita kembali merenovasi hidup kita dalam apapun yang terjadi di hidup kita, entah P4, entah moderasi, kemudian menjadi penting. Karena apa? Begini, kalau kita terjebak pada misalnya ini, misalnya itu, angin dan tanda-tanda zaman tidak membuat kita kemudian sadar bahwa iya ya, bagaimana ya kemudian kita menghayati Yesus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup bagi kita dulu. Karena apa? Seringkali kita bisa gampang nuding orang lain, tapi kita sendiri iya benar bersama. Maka konteks semacam inilah yang kita kemudian menjadi mengapa kenalan dengan orang lain itu menjadi penting. Karena dengan berkenalan, dengan membongkar, kita rekonsiliasi sebetulnya dengan diri kita. Kita itu make peace, kita itu membuat damai dengan ego kita. Kita nggak lagi, aku nggak mau, tapi aku bertanya, rumahnya mana, putra putrinya berapa, kerja di mana. Nah itu praktis kemudian melupakan diri sendiri. Nah, saya mengusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk mempertajam tadi itu, ya,
Moderasi ini moderasi kita sudah jauh dari itu. Kita sudah tahu bahwa kita jauh dari moderasi itu. Tetapi bukan berarti kita tidak ada persoalan, masih tetap ada. Tetapi term kita sudah tidak lagi moderat yang soft itu tidak. Tadi itu mengakar, itu kan radikal itu mengakar bagi kita itu adalah mencintai Tuhan dan kemudian mencintai sesama. Di titik itulah yang paling radikal. Karena kemudian di titik tertentu kita melupakan diri sendiri. Ini yang nggak ada di salib itu nggak ada. Di tempat-tempat tertentu malah salibnya dihilangin gitu. Tubuhnya. Melupakan diri sendiri inilah yang perlu kita masuk di dalam masyarakat itu, melupakan diri sendiri. Itulah kenapa ada suster, ada bruder, ada pastor yang tidak menikah misalnya gitu. Nah ini loh, melupakan diri sendiri loh identitas kita. Lalu kemudian hidup bagi sesama. Nah kalau kita masih ego, masih pokoknya saya. Nah ini jebakan malah kita bangun lagi. Nah saya mengusulkan sebagai sebuah kesimpulan juga, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya bisa membongkar ya, untuk kita tanyakan. Sejauh mana aku bersahabat dengan sesama, betul-betul menjadi sahabat, betul-betul menjadi keluarga, betul-betul menjadi manusia bagi sesamaku. Tidak sekedar formal, tetapi benar-benar bisa datang, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa cerita, bisa marah, tapi tetap jadi saudara. Nah ini persoalan menjadi dalam, yang berbeda budaya, yang beda agama, pandangan dan prasangka negatif apa yang masih ada dalam benak bawah sadarku tentang budaya lain, tentang agama lain, tentang suku lain. Saya lebih mudah, sungguh lebih mudah bekerja sama dengan tarekat lain ketika di Amerika. Kenapa? Saya bisa bekerja sama dengan Yesuit, saya bekerja sama dengan Kapusin, saya bisa bekerja sama dengan para suster OSF, saya bisa bekerja sama dengan para rahib Benediktin, Oxo. Kenapa? Karena di sana semuanya sudah mau mati. Tarekatnya mau habis semua. Sehingga apa? Sehingga menjadi bijaksana. Tetapi di sini lain soal. Masing-masing membangun bentengnya sendiri-sendiri dan umat kemudian terpecah belah. Itu persoalan nyata di Indonesia ini. Nah kalau kita masuk dalam pecah belah itu, nah sudah. Maka buku tadi itu menjadi sangat penting. Identify itu bagi kaum muda itu menjadi utama. Kenapa? Karena identitas kita bukan identitas yang semu tadi itu. Saya imam pengikut Kristus. That's it. Bahwa itu sarana aja, itu baju. Baju ini bisa ganti kuning, biru, hitam, hijau bisa. Tetapi berarti bahwa kita sama-sama, panggilan kita sama-sama. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara. Itu sarana kita untuk mencapai Tuhan. Ada yang jadi seekor pastor. Itu sarana kita mencapai Tuhan. Nah jebakan-jebakan inilah yang kemudian perlu kita tanyakan. Pesiaran ini berhasil bukan karena kita menemukan segala jawaban. Tidak akan kita menemukan segala jawaban. Tidak. Tetapi justru kita mempertajam kehidupan ketika kita dengan pertanyaan-pertanyaan itu menuntut pada pertobatan. Ketika kita saling bertobat untuk menjadi sahabat orang lain, itu masing-masing harus bertobat. Nah inilah kekayaan tak terpisahkan dari iman kita. Sakramen yang paling sepi itu apa? Tobat, sakramen tobat. Karena sudah tidak ada orang berdosa lagi di paroki keluarga kudus ini. Jadi ketika sakramen rekonsiliasi di hari di menjelang Paskah itu yang datang ya cuma 150 kayak gitu. Ya kami kan bersyukur ya. Romonya gimana? Wah kami itu bersyukur sekali. Kenapa? Tidak ada orang berdosa
di paroki keluarga kudus, berarti promonya berhasil. Kan gitu. Nah, ngaku ke sana katanya itu alasannya. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi kemudian untuk membuat kita juga bertanya dalam hati di titik mana kita perlu berbenah. Mengapa kalau kita itu perlu mandi setiap hari? Bukan untuk sekedar menghabiskan air, bukan sekedar untuk menghabiskan sabun, tetapi untuk membuat kita bersih. Punya kendaraan, mau Honda, mau Vespa, mau apa, tidak untuk menghabiskan bensin, tidak, tetapi untuk pergi ke satu tempat. Nah, hidup kita jadi guru, jadi dokter, jadi insinyur, mau kemana dengan hidup kita ini? Nah, kita tentukan justru setiap hari langkah itu. Tidak ada langkah besar, langkah kecil selalu. Langkah kecil selalu. Nah itu menjawab Pak siapa tadi itu? Jangan tanyakan kepada saya, tetapi bertanyalah. Kalau John F. Kennedy itu, jangan bertanyakan apa yang bisa kamu berikan pada negara, tetapi bertanyalah apa yang bisa kamu berikan. Jangan ngambil sesuatu yang tidak dimakan. Nah, saya langkah kecil saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang dilupakan. Soal literasi, soal ini itu, soal persaudaraan, soal kembali melihat bahwa Kristus itu manusia yang sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi banyak orang. Dan itulah yang menginspirasi Paulus, menginspirasi Petrus untuk berani keluar dari dirinya. Gitu. Saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan dari kawan-kawan sahabat saya dari Umat Katolik memberikan kesempatan ini. Ya, juga saya menitipkan salam ya untuk keluarga ibu bapak sekalian dimanapun, romo parokinya juga. Saya juga senang ya berjumpa dengan banyak kawan yang lama tidak jumpa ini, mantan-mantan jadi reuni kecil. Nah, saya juga berharap nanti ibu bapak kalau ke Pontianak boleh mampir di rumah Pak Surat kami. Sekali lagi kalau ada singkong rebus ya mari kita makan bersama. Kalau tidak ada ya jangan, kok tidak ada apa-apa Pastor. Katanya ada apa-apa, ya bawalah kalau gitu ya. Sekali lagi kami juga mohon doa ya. Saya sedang mempersiapkan bersama dengan tim pastoral mahasiswa untuk Catholic Youth Fest tanggal 13 Oktober. Rencananya 4.000 orang yang kita undang. Untuk mengikat itu kita jualan voucher ya. Sekarang sudah terjual 3.000 voucher. Jadi nanti 20.000 nanti mungkin 4.000. Tim kami nanti yang harapannya ini menjadi ikon untuk bersatu tadi, supaya anak-anak muda punya harapan. Sekali lagi saya juga minta maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Ibu bapak sekalian boleh mencatat nomor HP saya kalau ada sesuatu yang mau diberikan pada saya. Kalau ada di rumah ada barang-barang rusak yang tidak perlu diberikan, boleh diberikan. 0813 1471 3525 0813 1471 3525 ya dibuka. 0813 1471 3525 ya, masih dibuka kesempatan kuis berhadiah 0813 1471 3525. Tuhan berkati, selamat siang.